Lalu kita masuk ke switch port mode akses dan kita akseskan interface tersebut pada VLAN berapa. Switch port akses VLAN berapa dengan VLAN ID tentunya. Sebenarnya sih kalau misalkan kita tidak mengetikkan switch port mode akses juga bisa, karena kalau misalkan diakses. Nah, selanjutnya, kalau misalkan interface atau Ethernet-nya itu lebih dari satu ataupun banyak, nah, kita kan nggak memungkinkan kalau misalkan kita memasukkan interface satu per satu. Nah, kita gunakan interface range sebagai ganti. Gimana cara mengkonfigurasikan VLAN pada switch Cisco kalau misalkan switch tersebut berbeda ruangan dan ada dua, dan kita ingin mengkonfigurasikan si VLAN tersebut agar tetap terhubung satu sama lain? Kita gunakan mode trunk. Nah, untuk topologi yang kita gunakan itu seperti ini, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi yang saya gunakan. Di sini kita tidak mengkonfigurasikan dari nol, atau lebih tepatnya dari IP address, karena kita hanya memfokuskan konfigurasi dari VLAN trunking tersebut. Jadi nanti di sini ada dua VLAN, yaitu VLAN admin dan juga VLAN staff. Pada VLAN admin itu mendapatkan IP 10.10.0 pada network tersebut, dan juga pada VLAN staff itu 20.20.0. Dan untuk VLAN ID-nya itu VLAN admin dengan menggunakan VLAN ID 10 dan juga VLAN staff dengan menggunakan VLAN ID 20. Dan nanti pada fast Ethernet 0/1 pada switch itu digunakan untuk trunking port, atau lebih tepatnya itu untuk jembatan saja. Nah, contohnya seperti ini, saya konfigurasikan secara statik. Ya, tentunya saya konfigurasikan statik pada semua PC dan pada semua node ya, karena kita hanya menggunakan switch dan tidak ada router ataupun DHCP server. Dan untuk membuat VLAN itu sendiri, kita masuk ke konfigurasi terminal dan kita ketik VLAN spasi, lalu masukkan VLAN ID yang akan kita gunakan atau kita cantumkan. Pertama VLAN 10 dan parameter name spasi, lalu kita inputkan nama dari VLAN tersebut. Misalkan di sini seperti yang ada pada topologi, yaitu VLAN admin. Dan juga lakukan hal yang sama untuk VLAN staff juga dengan menggunakan VLAN ID 20. Kita lihat pada tabel VLAN dan ya, VLAN sudah terbuat. Kita tinggal mencantumkan interface yang ingin dimasukkan pada VLAN tersebut. Nah, jika satu interface yang ingin dimasukkan pada VLAN, kita mudah saja. Kita hanya menggunakan interface, kita mengakses interface tersebut terlebih dahulu, yaitu interface fast Ethernet berapa. Lalu, kita masuk ke switch port mode akses dan kita akseskan interface tersebut pada VLAN berapa. Switch port akses VLAN berapa dengan VLAN ID tentunya. Sebenarnya sih, kalau misalkan kita tidak mengetikkan switch port mode akses juga bisa, karena kalau misalkan kita mengetikkan switch port akses VLAN itu sudah masuk ke switch port mode akses. Nah, selanjutnya kalau misalkan interface atau Ethernet-nya itu lebih dari satu ataupun banyak, nah kita kan nggak memungkinkan kalau misalkan kita memasukkan interface satu per satu. Nah, kita gunakan interface range sebagai ganti. Dan selanjutnya kita akses interface tersebut ke VLAN berapa, yaitu VLAN 10. Jika kita cek pada tabel VLAN, nah interface yang kita cantumkan sudah masuk kepada VLAN tersebut yang kita konfigurasikan tadi. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan switch yang kanan. Konfigurasinya hampir sama, kita hanya perlu menyesuaikan VLAN-nya saja dan juga interface-nya yang ingin dimasukkan pada VLAN tersebut. Kita buat VLAN admin dengan ID 10 dan juga VLAN staff dengan ID 20. Lalu kita masukkan interface dari klien ke VLAN yang sudah kita buat. Yang pertama itu PC admin mengakses VLAN 10. Dan kita gunakan interface range lagi untuk mengkonfigurasikan dua PC untuk mengakses VLAN staff dengan VLAN ID 20. Kita coba cek tabel dari VLAN yang sudah kita buat dan boom, ya sudah tercantumkan semua. Nah, selanjutnya kita buat trunking port pada fast Ethernet 0/1 pada setiap VLAN, karena pada topologi yang kita gunakan itu fast Ethernet 0/1 sebagai trunking port dengan menggunakan switch port mode trunk.
Selanjutnya, kita konfigurasikan juga pada switch yang kiri. Oh iya, pada beberapa switch itu kita tidak bisa mengkonfigurasikan secara langsung untuk mengakses mode trunk, karena pada beberapa switch itu harus mencantumkan encapsulation terlebih dahulu. Kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian ada settingan tersebut pada switch kalian hanya perlu menginputkan command yaitu switch port trunk and saya ulangi, kalian hanya perlu menginputkan command switch port trunk encapsulation.1q. Setelah itu kalian bisa mengetikkan command switch port mode trunk yang tadi. Lalu kita coba tes ping. Oke, berhasil. Kita coba ping ke beda VLAN walaupun satu switch. Ya, tetap gak bisa. Request timeout. Dan jika kita trace atau trace route, hanya langsung ke PC kliennya, tidak melewati gateway manapun. Sekian, jika kalian ingin menambah wawasan, kalian bisa tonton video-video lainnya tentang lab dari Cisco CCNA dan juga CCNP pada networking tutorial yang ada di playlist channel ini. Like jika suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.